Oke, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengambil data jam paling awal atau paling pagi dan jam paling akhir atau paling sore pada absensi ya. Biasanya kan teman-teman akan merekap ya atau membuat aplikasi berupa absensi ya. Dan biasanya kalau menggunakan absen itu kalau tidak ada peringatan, absen otomatis itu biasanya kan sudah absen di pagi hari dikiranya belum masuk kemudian absen lagi gitu kan ya. Atau mungkin ketika pulang sudah absen tetapi absen lagi, maka absen yang terakhir itu kalau pulang secara otomatis akan dimasukkan. Dan untuk absen paginya, absen paling awal itu yang masuk akan dihitung absen yang paling awalnya saja. Oke, langsung aja ya tanpa basa-basi. Di sini kita buat nama dulu, nama sudah ya. Misalnya di sini kita buat jam masuk lah gitu ya. Kemudian di sini misalnya jam pulang atau masuk pulang lah, itu ya masuk. Sorry ya. Masuk di sini pulang gitu ya. Oke, lalu saya buat di sini untuk jamnya saya acak aja ya karena belum memiliki data ya. Saya buat acak aja di sini dengan fungsi random ya. Oke, random, kemudian kita random berapa ya? Randomnya 3 jam aja, kita kali dengan 3 dikurangi 0 ya. Oke. Lalu kita bagi dengan 24 jam, kemudian ditambah 6 bagi dengan 24 ya. Oke, lalu tekan Ctrl Enter. Setelah itu muncul gini ya saja. Nah, kita sudah dapatin kayak gini. Kita coba menggunakan format time. Nah, oke, kita sudah dapetin ini format timenya jam 6.00 ya sampai jam 8, 3 jam kan ya, jam 6, jam 7, jam 8 ya. Oke, ini sudah dapat. Lalu kita coba di sini untuk absen pulangnya seperti biasa juga kita gunakan random ya. Oke. Dan randomnya kita habis 2 jam aja ya, jam 15 sampai jam 16 ya. Nah, kita random kita kalikan dengan kalau 2 jam berarti 2 dikurangi 0 ya. Oke, lalu kita bagi dengan 24 jam dan ditambahkan 1 jam ya, 16 bagi 1 jam. 8 jam ya. 16 bagi 24. Oke, lalu enter. Sudah kayak gini, tinggal tarik aja sini lalu ganti formatnya menjadi time. Oke. Nah, ini sudah dapat nih, ada yang jam 17, ada yang jam 16 ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat gini, ini kan si Agus kan 2 kali nih absennya nih, untuk masuk jam 7, ada pulang jam 17. Ada lagi nih si Agus nih bikin lagi absen jam 7.21, pulangnya jam 16.15. Nah, ini yang diambil nanti untuk nama Agus ini yang paling pagi ya. Kalau misalkan ini 55 berarti nanti diambil yang ini, atau misalkan absen lagi si Agus, nah ini yang paling paginya adalah yang ini ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita coba membuat rekap dulu ya, rekap atau pilih atau membuat mengambil data unik dari sini dulu ya. Nah, sebenarnya untuk data unik kita ambil aja gini, sebenarnya sama aja ya. Nah, kita pilih sini, pilih data, kemudian remove duplikat. Nah, remove duplikat mana ya, ini remove duplikat, langsung oke aja, ini sudah di remove ya. Atau teman-teman kalau misalnya ingin dinamis bisa menggunakan fungsi lookup ya, udah pernah saya bahas ini. Lookup, kemudian lookup value nya 1, lookup vektornya value 1, kemudian kita bagi dengan jumlah ya, kita bagi dengan jumlah menggunakan countif ya. Lalu kalau sudah kayak gini, countif di sini berarti ambil yang ini ya. Oke, sampai sini. Dan sorry bukan ini ya, kita ambil yang ini, hitung ini ya sampai dengan F2. Oke, nah untuk F2 yang ini kita tekan F4 yang pertama ya. Oke, yang kedua F2 yang berikutnya tidak usah ya, yang keduanya, karena nanti kan kalau ditarik ini turun ke bawah, tapi F2 yang pertama ini tetap di atas ya. Oke, kalau sudah kayak gini di sini kita coba ambil kriterianya ya. Kriterianya berarti kita ambil yang ini ya. Oke, lalu tekan F4 lagi.
Nah, kalau sudah kayak gitu kita tutup. Kemudian ini kalau misalnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0, maka kita lakukan di sini untuk result vektornya kita ambil data yang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gitu teman-teman tinggal Ctrl Shift Enter. Oh ya. Oke. Ini sudah dapat nih Danu, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kayak gini ya. Ini sudah dapat, ini hasilnya yang 0 berarti sudah tidak ada ya. Ini oh, sorry ya. Ini enter. Oh, rupanya ini ada kesalahan ya. F2 sampai F2, kemudian B3 sampai B18 itu sama dengan 0, maka oh ya, ini harusnya dikunci ya. Ini harus dikunci dulu. Oke, kalau sudah tekan enter, nggak usah Ctrl Shift Enter ya, kita tarik ke bawah. Oh, ini kenapa ya? Iya. Nah, sekarang sudah dapat nih. Danu, Mila, Wina, Heri, Agus, dan Jaka. Ini NA. Kalau NA tinggal pakai if error aja ya. If error, NA value yang benarnya, kemudian value NA-nya kita kosongin. Oke, yes ya. Kita tarik lagi. Nah, sekarang sudah hilang ya. Kalau sudah kayak gini, ini misalnya nama ya, kemudian ini jam masuk, dan ini jam pulang. Nah, sekarang kalau sudah kayak gini kita ambil datanya ya. Oh ya, yang ininya supaya tidak random lagi, kita ambil value-nya ya. Copy, kemudian paste the value. Oke, supaya tidak random lagi ya. Nah, sekarang kita mulai menggunakan absen masuk. Nah, untuk absen masuk ini kita ambil dengan fungsi if ya, sama dengan if kayak gini. Kemudian kita ambil if-nya dengan ambil di sel ini ya. Nah, ini datanya dulu, if berapa B3 sampai dengan B18 ya, kita kunci lagi atau teman-teman tulis dolar ya. Kalau sudah kayak gini, ini harus sama dengan di sini ya. Nah, kayak gini. Kayak gini, lalu di sini maka ya value if true-nya kita ambil yaitu dari sini lagi ya. Oke, sampai sini, kemudian kita kunci lagi sampai sini. Lalu kalau sudah kayak gini kita enter. Oke, hasilnya adalah false. Nah, sekarang kita coba menggunakan Ctrl Shift Enter. Nah, hasilnya juga false. Kenapa false? Kita belum mengambil nilai terkecilnya ya. Karena jam masuk kita ambil yang paling kecilnya, maka di sini tulis aja tambahinnya adalah dengan fungsi min ya. Oke, min, kemudian kurung buka if sampai sini. Lalu di sini tutup kurungnya 2 kali, kemudian Ctrl Shift Enter. Oke. Jam masuk 0. Nah, kenapa 0? Kita coba di sini dengan format time ya. Oh, jam 00 ya, ada kesalahan kayaknya nih. Nah, ini harusnya ini adalah sorry ya. Nah, ini harusnya ini tidak 0 ya. Kenapa tidak 0? Ini di sini if min if ya, di sini B3 sampai B18 sama dengan F3 ya, dari sini sampai sini sama dengan nama yang ada di sini. Maka di sini harusnya bukan ambil nama lagi ya, tetapi kita ngambil jam masuk ya, karena ini kan untuk mengambil masuk ya. Sorry, tadi harusnya mengambil jam masuk bukan mengambil nama ya. Jadi teman-teman ulangi lagi untuk formula yang ini, kita ganti ke sini ya, kita pindahin, kemudian F4 lagi, lalu Ctrl Shift Enter. Nah, sekarang sudah bisa dilihat hasilnya ya. Oke, jam 6:11. Coba kita cek Danu. Oh, ini nih Danu 6:11:9 ya, kayak gitu ya. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, kita coba lagi di sini untuk jam pulang. Nah, untuk jam pulang sama aja. Berarti kita tadi menggunakan min. Sekarang jumlah untuk jam pulang kita berarti menggunakan fungsi max ya. Oke, max. Fungsi max ini apabila di number ke satunya kita gunakan fungsi logikal ya, yaitu ambil di kolom acuan dulu sini, logical testnya sini. Oke, kita kunci dengan F4 lagi. Itu harus sama dengan yang ada di sini ya. Kalau misalkan ada kata Danu di nama ini, berarti kita menggunakan logical test yang kayak gitu ya. Maka di sini kita tes untuk value if true-nya, yaitu kita ngambil jam pulang sini semuanya ya. Oke,
jam pulang. Kemudian kalau sudah kayak gini tekan F4 lagi. Lalu kalau sudah kayak gini kita tutup kurung ya. Lalu tekan Ctrl Shift Enter. Yes. Nah, hasilnya kayak gini. Kita coba gunakan atau teman-teman ganti dengan time ya. Nah, ini jam 17, kemudian kita tarik. Mau ke sini juga sama aja. Nah, ini jam 17.06 si Danu itu jam 6 nih, jam 17 ada Danu yang paling terakhir nih 17.42 yang ini ya. Nah, kalau sudah kayak gini sebenarnya teman-teman sudah bisa menemukan yaitu jam pulang dan jam lahirnya. Jadi kalau misalkan si Danu ini, mana Danu? Nah, Danu ini ada jam masuk yang paling awal setelah absen yang pertama itu berarti jam 6:11. Ini masuk ke sini ya, walaupun ada Danu di sini mengabsen berapa kali pun, ini yang pertama yang diakui ya, atau yang masuk ke data ini ya. Kemudian untuk jam pulangnya itu kalau misalkan si Danu jam pulangnya di sini ngambil jam 16.13 karena jam si Danu absen kembali itu yang kedua di jam 17.42, maka di sini akan diambil nilai atau jam paling lama ya, paling akhir kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kita hapus aja ini ya. Oke, kayak gini aja sebenarnya. Ini bisa dijadikan referensi kalau teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi absensi ya, yang free tentunya. Teman-teman tinggal apa namanya ya? Tinggal bereksplorasi aja, tinggal kreatif aja gitu kan untuk membuat aplikasi absensi menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan ini jadi referensi teman-teman untuk membuat rumusnya ya. Silahkan cari-cari informasi lagi untuk bagaimana cara membuat aplikasi absen ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.